Hai pemirsa, kembali bersama saya Rudi Herlambang di Cakrawala Data. Video kali ini yang akan saya demonstrasikan, yaitu tentang administrator panel. Setiap jaringan kerja digital, diperlukan seorang admin yang bekerja untuk mengendalikan sistem secara terbatas. Di sistem ini administrator yang dimaksudkan memiliki sebagian akses penting yang menyangkut operasional sistem, seperti mendaftarkan member baru, menonaktifkan member, melakukan data backup, dan lain-lain. Kita langsung masuk sebagai user admin, di grup yang sudah beroperasi dan memiliki data. Tampak informasi member di grup Anda. Di tabel pertama berisi informasi jumlah member yang sudah terdaftar, jumlah member aktif, dan login shift. Di tabel kedua, ada informasi member di setiap bagian. Angka pertama adalah member yang aktif, angka kedua berarti member yang sudah login di sistem pada hari ini dimulai pukul 7 pagi sampai pukul 11 malam. Dan angka ketiga adalah member YG melakukan logout di hari ini. Kita akan coba berinteraksi dengan sistem untuk melihat fungsi halaman ini. Dengan menggunakan user lain untuk masuk ke SIM dengan menggunakan ponsel berukuran diagonal 6,4 inci. Sekarang user dari bagian marketing atau sales sudah masuk ke SIM, dan seorang admin mestinya dapat menyaksikan datanya melalui admin panel. Tampak di kolom marketing. Satu user terdetek oleh admin. Halaman admin ini tampak berkedip sesaat yang berarti sedang mengupdate data. Selanjutnya kita akan coba melakukan logout untuk user marketing ini. Dan kita saksikan pula data logout dari satu orang member tertera di halaman admin panel ini. Dan berarti untuk marketing, ada 2 member aktif, dan 1 orang sudah melakukan login dan logout di hari ini. Di tabel yang pertama pun terlihat 2 orang sudah melakukan login termasuk Anda sebagai admin. Dan 1 orang sudah melakukan logout, yang mungkin orang yang sama atau berbeda. Melalui menu tautan di sebelah kiri, kita akan memasuki halaman member data, untuk mendapati data teknis tentang spesifikasi semua member di grup ini. Tampak dalam list seluruh member yang pernah masuk ke sistem akan direkam spesifikasi teknis yang digunakan oleh setiap member untuk masuk. Tentang mesin atau unit yang digunakan, sistem operasi yang digunakan, desktop atau mobil atau type protokol dan browser yang digunakan. Ini sedikit banyak digunakan seorang admin untuk menganalisa keamanan sistem ini. Selanjutnya kita akan melihat data list semua grup member yang berkaitan dengan data akun member, seperti alamat email semua member. Di halaman list ini tampak teks tautan dari alamat email member yang dapat digunakan oleh admin untuk mengirim pesan tentunya. Di kolom keempat, ada slider opsi yang data diatur untuk mengaktifkan member yang bersangkutan atau sebaliknya untuk memfreeze atau menonaktifkan member. Kita akan coba untuk menonaktifkan member atau user nomor 31.
Namun sebelumnya perlu Anda ketahui tentang tautan yang ada di kolom terakhir yaitu tombol untuk membuka form, yang digunakan untuk mengganti atau merubah kata sandi member yang bersangkutan. Ini dapat dilakukan oleh seorang admin untuk mengembalikan kata sandi yang dilupakan oleh member grup. Klik tautan opsi untuk aktif dan non-aktif member. Tampak member nomor 31 sudah Anda freeze, atau non-aktif, hanya dengan satu kali klik saja. Begitupun di halaman depan admin di tabel yang kedua dapat Anda saksikan satu member yang tercatat memiliki status non-aktif di kolom produksi, dan mengurangi jumlah member yang aktif di atasnya yang berarti member nomor 31 tadi. Kita coba lagi untuk member terakhir di list ini, untuk kita aktifkan dari sistem agar member yang bersangkutan dapat berinteraksi dan masuk ke sistem ini. Ini juga berlaku untuk member yang baru saja Anda daftarkan di sistem ini memiliki status non-aktif. Di list ini admin dapat melihat status login dari setiap member di grup ini. Terbukti dengan data login yang tadi dilakukan oleh member marketing di tanggal hari ini, terlihat di list. Selanjutnya kita ke halaman System Map. Ini berisi tentang informasi program yang saat ini dimiliki oleh sistem ini. Lebih tepatnya ini informasi untuk programmer yang digunakan untuk memanage keseluruhan sistem yang mengarah ke overall development. Di panel yang paling atas misalnya, bagian marketing, baru memiliki 4 halaman kerja dan terdapat 3 form. Anda dapat melihat detailnya dengan mengeklik panel tersebut atau kolaps. Ikon amplop terlihat berarti form. Bila amplop terbuka, berarti halaman atau form tersebut perlu untuk diperbaharui atau sedang dalam proses konstruksi. Begitupun di panel untuk bagian lain. Ini mempermudah seorang top admin atau programmer untuk mengatur pekerjaannya. Bisa saja karena berkaitan dengan permintaan khusus untuk fitur tambahan yang diminta pemirsa, untuk saya sebagai seorang programmer atau developer jaringan digital. Dengan demikian sistem ini dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Untuk menambahkan halaman status yang baru, dengan klik tombol tautan plus di bagian atas tabel. Semua fitur yang ada di form ini memudahkan saya selaku seorang programmer sistem untuk menyimpan data status kerja yang berkaitan dengan program halaman web yang saya buat. Kita coba membuat tambahan status halaman kerja dengan form ini, untuk bagian marketing atau sales. Sebagai contoh, kita akan menambahkan status kerja programmer untuk membuat halaman baru yang bernama Letter of Intents. Deskripsikan halaman tersebut untuk perubahan kah, halaman barukah atau sesuai permintaan grup ini. Setelah mengirimkan informasi ini, kita lihat jumlah halaman yang dimiliki oleh bagian marketing sudah bertambah,
dan akan menjadi aksion log programmer selanjutnya. Berikutnya kita akan mencoba menyimpan data cadangan atau backup data. Melalui tautan backup data ini, saya sarankan untuk menyimpan data cadangan sesering mungkin dan meletakkannya di perangkat keras lainnya, misalnya di flash disk atau hard drive portable untuk keamanan yang lebih pasti. File cadangan tersebut disimpan dalam format SQL, agar memudahkan proses restore kembali ke sistem, apabila terjadi kendala pada sistem ini. Tampak di monitor Anda, data backup sudah terunduh ke komputer Anda. Ini akan menjadi jadwal kerja seorang admin yang ditunjuk oleh grup Anda. Namun sebelum semua aksi yang kita lakukan tadi, kita akan melakukan langkah awal seorang admin grup dari mulai registrasi atau pendaftaran untuk memulai sistem ini. Anggap saja grup Anda belum teregistrasi. Tampak tombol tautan pendaftaran atau registrasi yang mengantar user baru ke form pendaftaran. Ini hanya dilakukan sekali saja. Anda diminta untuk mengisi data awal untuk menjadi administrator grup nantinya. Nama grup dari perusahaan plastik injeksi di mana Anda bekerja dan akan menjadi identitas yang membedakan dengan grup lainnya. Sistem ini secara otomatis akan membedakannya setiap ada pengguna baru yang mendaftar. Dan untuk demo ini kita menggunakan alamat email palsu hanya untuk contoh. Seperti halnya situs-situs kebanyakan akan mengarahkan seorang pengguna baru untuk melakukan verifikasi melalui surel mereka, kali ini fitur tersebut kita lewati dengan asumsi bahwa sistem ini terinstall secara internal untuk intranet saja. Sehingga kita langsung diarahkan untuk melakukan login setelah registrasi. Berarti pendaftaran Anda sudah berhasil. Terlihat di halaman terdepan setelah Anda masuk ke sistem sebagai seorang admin. Keseluruhan tabel tampak terlihat kosong, karena belum ada data kerja yang Anda masukkan, selain data login dan pengguna aktif yang berarti itu adalah Anda sendiri. Juga di tabel member atau anggota grup yang belum terdaftar. Untuk mendaftarkan anggota grup Anda melalui tombol tautan registrasi yang ada di menu sebelah kiri ini. Berbeda dengan form pendaftaran yang ada di luar tadi. Untuk form pendaftaran anggota atau member ini nama grup sudah teridentifikasi sebelumnya. Anda sebagai seorang admin grup lah yang akan mendaftarkan mereka.
Berikan kata sandi untuk masuk ke sistem ini kepada member Anda, dan isyaratkan mereka untuk mengganti atau mengupdate kata sandi mereka sesegera mungkin setelah masuk ke sistem ini untuk pertama kali. Satu orang anggota grup sudah Anda masukkan ke dalam database dengan status masih non-aktif dan data login yang masih kosong. Andalah yang dapat mengaktifkan anggota tersebut. Lalu dapat Anda lanjutkan ke anggota lainnya. Satu dari dua orang anggota sudah diaktifkan. Tampak pula di halaman depan admin. Tersisa satu member lagi yang belum aktif dan terlihat di tabel bagian bawah. Ada dua halaman kerja programmer yang sedang dalam tahap konstruksi. Salah satunya adalah external access, yang nantinya ditujukan untuk pemberian akses ke SAB kontraktor atau customer untuk melihat sebagian data di sistem ini. Saya berharap segera akan dapat saya presentasikan melalui video berikutnya. Satu halaman lainnya tentang dokumen map yang memperlihatkan tentang aliran kerja dan dokumen yang terintegrasi dalam sistem ini. Sehingga tim audit akan dapat melihat keseluruhan sistem dan dokumen secara prosedural dan ringkas. Demikianlah tinjauan yang merinci tentang detail kerja administrator sistem yang ditunjuk oleh grup Anda beserta lingkup kerja yang menjadi bagian dari operasional sistem ini. Saksikan video saya selanjutnya dan terima kasih.